Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku, hari ini kita ngopi dari Yesaya 26 ayat 7-9. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan. Saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa, aku merindukan Engkau pada waktu malam. Juga dengan sepenuh hati, aku mencari Engkau pada waktu pagi. Sebab apabila Engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita ialah ayat 8. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut nama-Mu dan mengingat Engkau. Saudara pasti pernah menantikan sesuatu. Misalnya menantikan kedatangan makanan yang saudara pesan, menantikan sahabat atau tamu yang akan datang, menantikan kelahiran seorang anak, dan sebagainya. Dan saat ini kita sedang menantikan perayaan hari Natal. Dalam aktivitas menanti ini pasti ada hal yang saudara siapkan dan dibarengi dengan perasaan tertentu. Saat ini kita menantikan atau bahkan ada yang sudah merayakan Natal. Kita menghias rumah dan gereja dengan pohon Natal, mempersiapkan hadiah dan kue-kue Natal. Dalam persiapan itu pasti ada perasaan sukacita, apalagi anak-anak. Mereka menantikan pakaian baru yang akan mereka kenakan dalam perayaan Natal dan juga mendapatkan hadiah-hadiah Natal dari orang tua dan kerabat mereka. Nats hari ini berbicara tentang menantikan Tuhan menjalankan penghakiman. Kalimat yang selaras diulang oleh Yesaya di dalam pasal 40 ayat 31. Firman yang menjadi favorit dan menjadi ayat hafalan banyak orang. Orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam perjanjian baru, Tuhan juga memberikan perumpamaan tentang gadis-gadis yang membawa lentera, menantikan kedatangan tuannya. Ada yang membawa persediaan minyak, tetapi juga ada yang tidak. Ada yang tetap berjaga, ada yang tertidur. Banyak orang bertanya-tanya dan berkata bahwa sudah dari zaman dulu kita mendengar firman Tuhan tentang Dia akan datang, tetapi sampai sekarang belum juga datang. Lalu banyak orang ragu dan menjadi lalai. Janganlah kita terpengaruh dengan keraguan itu, tapi percayalah dan persiapkanlah diri, sebab kapanpun saatnya kita pasti akan bertemu dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam masa menanti-nantikan Tuhan? Secara khusus Yesaya mengatakan menantikan penghakiman Tuhan, artinya kehendak, keadilan, dan tindakan ilahinya dinyatakan dalam membimbing umatnya. Jadi mereka yang menanti-nantikan Tuhan akan berjalan di jalan kehidupan yang sesuai dengan kebenaran dan standar Tuhan. Mengapa? Sebab penghakiman selalu diikuti dengan konsekuensi. Mereka yang tidak taat akan mendapatkan hukuman dan mereka yang menanti-nantikan dengan hidup benar akan mendapatkan upah. Yesaya menyatakan bahwa sikap menanti-nantikan Tuhan dengan cara suka menyebut nama Tuhan dan mengingat akan Dia. Orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan akan tenggelam dalam keduniawian dan pasti enggan menyebut dan mengingat nama Tuhan. Nama-nama Tuhan ada 8 di dalam Alkitab yang sering kita dengar. Nama Allah ialah Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Yehova Rapa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Nisi, Allah panji kemenanganku. Yehova Shalom, Allah yang menyelamatkan. Yehova Rohi, Allah adalah gembalaku.
Yehova Sidkenu, Allah adalah keadilan. Yehova Samah, Allah yang hadir. Yehova Syabaot, Allah semesta alam. Dengan merenungkan dan mengingat nama-nama Allah itu, maka kita akan selalu hidup dalam kewaspadaan, berjaga-jaga, jangan sampai kita lalai. Dengan begitu, Tuhan melihat hati kita yang sepenuhnya mencari Tuhan dan bersuka cita di dalam Dia sebagai sumber kepuasan utama kita. Saudaraku, menunggu Tuhan bukanlah sesuatu yang pasif, tetapi melibatkan berjalan dalam ketaatan pada jalan-jalan Tuhan. Mempercayai atribut-atributnya, sifat-sifatnya yang melekat dengan nama Allah. Dan menjadi fokus kita pada janji dan tujuan Allah bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau Allah yang adil dan akan melaksanakan keadilan-Mu tanpa ada yang dapat menggagalkannya. Tuhan, tolong kami dalam masa penantian ini agar senantiasa berjalan di dalam jalan Tuhan dan menyelaraskan hidup kami dengan kehendak-Mu, mengutamakan Engkau atas segalanya, dan percaya bahwa rencana-Mu adalah untuk kebaikan kami semua. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.